Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para taruna dan taruni SMK Nasional Depok. Ketemu lagi dengan Bu Nunu. Di sini kita di matematika, mata pelajaran matematika untuk pertemuan yang kedua. Walaupun jedanya lumayan lama, 1 bulan gitu ya. Mudah-mudahan masih inget ya, terakhir kita belajar tentang apa? Terakhir kita belajar tentang statistika untuk materi penyajian data dan pengertian dari statistikanya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, kita mau membahas tentang menganalisis dari penyajian data tersebut, gitu ya. Jadi sekarang kita nggak materi secara teori, gitu ya. Kita langsung ke dalam bentuk contoh-contoh soal dari menganalisis penyajian data berupa tabel dan berupa diagram. Dimana kemarin kita sudah menyajikan data tabel dan diagram ya. Diagramnya sendiri ada macam-macam. Ada apa aja tuh diagramnya? Ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram gambar, gitu ya. Nah, sekarang kita mau menganalisisnya dari bentuk-bentuk penyajian data tersebut. Langsung saja. Yang pertama, penyajian data berupa tabel. Contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah toko Anggo, dia mencatat keuntungannya selama 1 tahun dalam bentuk sebuah tabel, gitu ya, dimana dalam satuan jutaan rupiah. Keuntungannya bulan pertama sampai bulan ke-12. Bulan pertama 2,5 juta, lalu bulan ke-12 yaitu 3 juta. Nah, yang harus kita analisis apa ternyata di sini? Yang ditanyakan adalah berapakah keuntungan terbesar yang diperoleh toko Anggo selama 1 tahun. Lalu yang kedua, kapan toko Anggo memperoleh keuntungan yang sama selama 2 bulan berturut-turut. Nah, sekarang kita langsung nih ke pembahasannya. Nah, tabelnya ini ya, sama seperti yang tadi. Nah, di sini keuntungan terbesar yang diperoleh toko Anggo selama 1 tahun adalah pada bulan ke-11, yaitu 6,2 juta. Nah, bagaimana kita tahu dia 6,2 juta itu yang terbesar? Kita lihat aja keuntungannya. Keuntungannya yang di sini yang memiliki angka terbesar. Angka terbesarnya itu ternyata adalah 6,2 juta. Itu terletak pada bulan ke-11, gitu ya. Itu pembahasannya. Jadi terlihat pada tabel angka terbesar yaitu 6,2 terletak di bulan ke-11, gitu. Itu analisisnya. Jadi tinggal lihat dari angka yang terbesarnya, karena ditanya adalah keuntungan terbesar. Lalu yang kedua, keuntungan yang sama. Berarti tinggal lihat angka yang sama secara berturut-turut, gitu ya. Nah, di sini kita lihat yang berturut-turut itu adalah di bulan ke-5 dan bulan ke-6, yaitu 3,3 juta. Gitu ya. Nah, terlihat pada bulan ke-5 dan bulan ke-6 memiliki keuntungan yang sama, yaitu 3,3 juta. Nah, jadi caranya gimana kita menganalisisnya? Ya lihat aja tabelnya sesuai dengan apa yang ditanyakan, gitu ya. Jadi cuma tinggal dilihat tabelnya aja. Lanjut untuk penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, ini ada diagram garis nih ya. Diagram garis untuk apa? Diagram garis untuk dia berat badan bayi sejak usia 0 sampai 9 bulan. Nah, yang kita analisis apa? Yang pertama adalah dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa berat badan bayi menurun pada usia keberapa? Menurun, artinya garisnya mengalami penurunan. Nanti kita lihat tuh. Lalu yang kedua, berapa berat badan bayi? Yang berat badan bayi tetap tidak mengalami kenaikan atau penurunan pada bulan keberapa, gitu ya. Berarti kita lihat nih nanti yang garisnya stabil atau yang garisnya lurus aja, nggak naik, nggak turun, gitu ya. Nah, kita jawab di sini. Diagramnya masih sama. Nah, untuk menjawab yang pertama, tadi katanya yang mengalami penurunan. Kita lihat dulu deh sebelum kita tahu jawabannya. Nah, kita lihat sini, ini dia naik. Ini naik, ini juga naik, walaupun nggak terlalu besar. Ini naik, ini nggak naik, nggak turun, stabil. Lalu dia naik, ini masih naik. Nah, ini turun. Nah, ini terjadi di bulan keberapa? Bulan ke-9. Artinya, yang mengalami penurunan itu pada usia ke-9 bulan. Yaitu berapa nih? Yang tadinya di bulan ke-8 itu 8,5 kg. Nah, dia turun menjadi 8 kg. Turun berapa? 0,5 kg. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat analisisnya dalam gambarnya. Jadi tinggal dilihat aja gambar diagramnya. Lalu yang kedua ada yang tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, berarti yang stabil. Kita lihat tadi kan ini naik, semua itu sini ada yang turun. Ternyata ini nih, ada yang stabil, yang lurus-lurus aja. Yaitu di bulan keberapa? Bulan ke-6, dari bulan ke-5 ke-6. Yaitu berapa kilogram? 7,5 kilogram. Jadi berat badan bayi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada bulan keberapa? Bulan ke-6 jawabannya ya, bukan bulan ke-5 tapi bulan ke-6. Karena dia patokannya dari sebelumnya, tidak naik tidak turun, yaitu di bulan ke-6, yaitu 7,5
kilogram. Nah, seperti itu. Jadi tinggal dilihat diagram garisnya. Lanjut untuk diagram batang, masih sama untuk diagram batang. Ini diagram batangnya, ini diagram batang masih sama untuk keuntungan toko Anggo selama 1 tahun, gitu ya, per bulan pertama sampai bulan ke-12. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang pertama, berapa keuntungan terbesar yang diperoleh toko Anggo selama 1 tahun? Yang kedua, toko Anggo mendapatkan keuntungan yang sama berturut-turut pada bulan keberapa? Nah, di sini kita lihat aja sebenarnya dari si diagram batangnya. Kalau ditanya keuntungan terbesar, berarti yang paling tinggi, gitu. Yang persegi panjangnya. Kalau yang ditanya mendapat keuntungan yang sama, berarti yang dia sejajar persegi panjangnya. Nah, berarti kalau kita lihat di diagramnya. Nah, tadi tanya yang tertinggi ya. Kita lihat sini yang paling tinggi nih, kayak gedung ini kan yang gedung-gedung ya. Gedung yang paling tinggi yang mana? Ini nih, di bulan ke-11 dan bulan ke-12. Nah, itu berarti keuntungan terbesarnya di bulan ke-11 dan bulan ke-12. Lalu tadi pertanyaan yang keduanya itu adalah yang sama berturut-turut, berarti yang sejajar. Kan ini turun nih, naik, ini turun. Ada sejajar nih. Nah, ternyata di sini nih yang sejajar tingginya sama, yaitu di bulan ke-11 dan bulan ke-12 juga. Artinya di sini jawabannya kita lihat. Nah, dilihat dari diagram batang, keuntungan terbesar dilihat pada persegi panjang yang paling tinggi gitu ya. Yaitu terjadi pada bulan ke-11 dan bulan ke-12. Benar berarti ya. Lalu terlihat dari diagram batang persegi panjang yang sejajar. Tadi kalau yang dia berturut-turut gitu, besarnya sama. Nah, itu untuk diagram batangnya. Lalu untuk diagram batang selanjutnya yang sudah masuk ke dalam hitungan ya. Jadi dari 150 pasien yang datang di balai pengobatan yang diderita disajikan dalam diagram di bawah ini, diagram batangnya. Persentase penderita hipertensi sama dengan, jadi ada diagram batang di sini. Nah, ini diagram batangnya. Nah, dari 150 pasien yang ditanya persentase penderita hipertensi, sedangkan dalam diagram batang hipertensi ini belum ketahuan jumlahnya berapa. Sedangkan yang lain udah ada nih, asma udah ada 15, dispepsia juga udah ada, diabetes juga ada, terus variolitis juga ada, kudis ada gitu ya, kecuali si hipertensi. Sedangkan yang tanya adalah persentase dari hipertensi. Berarti yang pertama harus kamu lakukan adalah cari jumlahnya si hipertensi dulu gitu ya. Nah, caranya gimana? Tinggal dikurangin aja, kan totalnya 150 pasien. Sedangkan yang lain sudah diketahui, berarti sisanya ya hipertensi gitu ya. 150 dikurang jumlah yang sudah diketahui, itu 15 tambah 10 tambah 25 tambah 35 tambah 25. Nah, itu hasilnya 110. Jadi 150 dikurang 110, ternyata 40 pasien. Berarti penderita hipertensinya ada 40 pasien. Nah, untuk mencari persentasenya, berarti kita menggunakan rumus. Untuk persentase pasien hipertensi berarti 40 per 150. 40-nya dapat dari mana sih? 40-nya jelas jumlahnya si hipertensi. Lalu 150-nya dapat dari mana? Dapat dari total keseluruhannya. Gitu, karena semua pasiennya ada 150. Dikali 100%. Kenapa 100%? Karena ditanya dalam persentase. Berarti dikalikannya 100%. Nah, berarti ini di nolnya dicoret jadi 4 per 15 dikali 100%. 4 kali 100 dibagi 15, berarti dapat 26,67%. Seperti itu. Sudah masuk penghitungan ya. Nah, ini juga sama nih, penghitungan juga dalam bentuk diagram batang juga. Contoh yang kelima. Data pada diagram menunjukkan jumlah suara sah pilkada. Jika jumlah suara sah pada pilkada ada 750, maka jumlah pemilih Q. Nah, ini dia nih. Kalau ini dia nggak pakai persentase, lebih mudah dari yang tadi sebenarnya. Berarti tinggal dikurangin aja. Jumlah pemilih Q-nya berarti jumlah seluruhnya pemilih kan 750 dikurangi dengan ini nih. Pemilih P, R sama PQRS ya, harusnya di sini salah, bukannya P lagi. Nah, berarti tinggal Q-nya itu sisanya gitu ya. Jadi 175 ditambah 200 tambah 150, 525. Nah, 750 kurang 525 dapat 225 pemilih. Kan hanya jumlahnya pemilih Q-nya saja, nggak pakai persentase. Ini lebih mudah. Bisa ya. Oke, lanjut ke diagram lingkaran. Di sini diagram lingkaran hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah.
Nah, ini diagram lingkarannya, wira swasta, lalu ada yang menganggur 10%, melanjutkan kuliah, lalu bekerja 45%. Nah, di sini wira swasta ini kan dia seperempat lingkaran. Kalau dia dalam persen, artinya dia berapa persen? 25%. Jadi kalau kan 100% ya, satu lingkaran itu kan 100%. Kalau dia seperempat kan dibagi 4. 100 dibagi 4 25. Berarti ini walaupun dia nggak dikasih tahu berapa persen, dia artinya 25% gitu ya. Nah, kalau dalam derajat berarti dia 90 derajat. Jadi walaupun dia nggak dikasih tahu, kamu udah tahu nih. Karena satu lingkaran itu kalau dalam persen adalah 100% gitu. Berarti yang melanjutkan kuliah nanti adalah sisanya. Karena yang ditanya adalah banyak tamatan yang melanjutkan kuliah. Nah, kita lihat dulu persentasenya yang kuliah. Dengan cara kan dalam persen nih, berarti 100% karena satu lingkaran itu 100% dikurangi dengan yang sudah diketahui. Yaitu siapa? Wira swasta. Tadi wira swasta di sini nggak ada, tapi kita bisa tentukan kalau dia 25% karena dia seperempat lingkaran. 25% tambah menganggur 10% tambah bekerja 45%. Sehingga 100 dikurang 80% dapat 20%. Itu yang kuliah dalam persentase yang mana jumlahnya. Berarti kalau ditanyanya jumlahnya tinggal dikalikan aja 20%. 20% itu artinya 20 per 100 gitu kan ya. Nah, berarti kalau ditanya yang diketahui di sini adalah jumlah yang bekerja, sedangkan yang bekerja itu 45%. Berarti caranya itu adalah yang ditanya, persentase yang ditanya dibagi dengan persentase yang diketahui dikali dengan jumlah yang diketahui. Nah, ini persentase yang ditanya itu persentasenya siapa? Kuliah. Dibagi dengan persentase yang diketahui. Karena yang diketahui itu jumlah yang bekerja, berarti kita pakai persentasenya si bekerja, yaitu 45%, gitu ya. Dikalikan dengan 135, yaitu jumlahnya tadi yang bekerja. Nah, tinggal dicoret nih persentasenya. Kita sederhanakan, 20, 45 bisa kita bagi berapa nih? 45 sama 135-nya bisa nih ya. Kita bagi ini 1, ini 3. Nah, 20 kali 3, 60. Berarti banyaknya tamatan yang kuliah itu ada 60 orang gitu. Nah, ini untuk penghitungannya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi yang ditanya dibagi dengan yang diketahui gitu. Nah, beda lagi sama contoh yang nomor 7. Nah, kalau yang nomor 7, diagram lingkaran samping menunjukkan banyaknya siswa yang mengikuti ekskul di sebuah SMK. Jika jumlah siswa yang mengikuti ekskul ada 1080, banyak siswa yang mengikuti ekskul bela diri adalah, nah, ini diagram lingkarannya nih. Bela diri dalam persen juga. Bela diri 15%, basket 20%, voli 10%, menyanyi 35% gitu ya, futsal 20%. Yang ditanya adalah yang mengikuti bela diri gitu ya. Bela diri udah ketahuan nih 15%. Berarti bisa langsung aja. Ya, persentase yang mengikuti bela diri adalah 15%. Nah, jumlahnya berarti tinggal 15% kan yang ditanya dibagi dengan yang diketahui. Yang ditanya yang 15% per 100%. Kenapa 100%? Kalau tadi kan contohnya 45 karena yang diketahuinya yang bekerja. Karena ini yang diketahuinya itu jumlah keseluruhannya, berarti pernya itu adalah per jumlah keseluruhannya satu lingkaran, yaitu 100%. Jadi 15% dibagi 100% dikalikan dengan jumlah seluruhnya, yaitu 1080. Nah, ini tinggal coret gitu ya. Kita kecilin, sama-sama bagi 5, 3/20. Nah, di sini ternyata didapat hasilnya adalah 162 siswa. Seperti itu. Bisa ya? Nah, itu cara menghitung diagram lingkaran. Jadi yang harus hati-hati memang yang diagram lingkaran, karena pasti kamu diminta untuk menghitung gitu. Oke, ini latihannya gitu ya. Ada diagram lingkaran, latihannya 2 diagram lingkaran. Lalu di sini ada diagram batang gitu ya. Nah, ada 2 diagram batang. Nah, ini harus kerjakannya di buku latihan gitu ya. Nanti hasilnya difoto lalu dikirimkan ke aplikasi di sekolah.id. Jangan sampai lupa ya, dikumpulkannya tepat waktu. Hari ini juga nggak boleh melebihi hari ini pokoknya, atau harinya nanti jadinya takutnya tugasnya akan menumpuk gitu ya. Nah, di sini ingat
Kalau kemarin tugas karena membuat penyajian data, kalau sekarang latihan. Jadi nanti dikumpulkannya itu di fitur latihan, bukan di tugas. Jangan sampai salah kirim. Gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat, bisa dipahami semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.